Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Subulus Salam, yakni kitab muatan-muatan hadis ahkam yang tentu ini jumlahnya lebih banyak daripada Umdatul Ahkam. Adapun Umdatul Ahkam hanya terdiri dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, akan tetapi kitab Bulughul Maram ini atau Subulus Salam ini merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram yang mereka mengumpulkan dari kitab Sahih dan kitab Sahihain dan Ashabus Sunan. Adapun pengarang dari kitab Bulughul Maram sendiri ialah Ibnu Hajar, ya. Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Beliau wafat tahun 852, ya. Artinya beliau ini datang setelah Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dulu baru Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Beliau madhab fikihnya Syafi'i, ya. Ibnu Hajar penulis Bulughul Maram 852 Hijriah. Dan yang akan kita bahas ialah syarahnya. Akan tetapi insyaallah tidak kita baca semuanya, kita hanya memudahkan saja hal-hal yang unik dari Subulus Salam, ya, yakni ditulis oleh Imam As-Sun'ani, ya. Imam As-Sun'ani Muhammad bin Ismail, ya. Muhammad bin Ismail As-Sun'ani, ya. Dari Yaman, ya. Sun'a itu ya Yaman. Wafat, ya, beliau wafat tahun 1182 Hijriah. 1182 Hijriah, artinya sekitar 300 atau 200 tahun yang lalu, ya. Termasuk ulama muasirin, ya. Yakni beliau wafat di abad ke-11 Hijriah, ya. Abad ke-11 Hijriah. Adapun hadis pertama, ya, dimulai dari atau penulis menuliskan judul setiap bab, ya, dengan sebutan kitab. Yang pembahasan yang pertama ialah Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah, yakni bab-bab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang perihal thaharah, ya. Mengapa demikian? Karena ini merupakan melanjutkan tradisi para ulama terdahulu yang mereka menulis pembahasan dengan Kitabut Thaharah. Karena thaharah ini merupakan syarat seseorang yang hendak melaksanakan sholat, ya. Artinya sebenarnya yang dibahas yang pertama ialah sholat dulu, ya. Akan tetapi karena sholat itu tidak bisa dikerjakan kecuali dengan thaharah, maka diawali dulu dengan kitab thaharah. Artinya hendaknya seorang penulis ilmu memperhatikan hal-hal yang paling urgent terlebih dahulu. Di sini ialah sholat, ya. Karena sholat ini merupakan perkara yang terpenting setelah tauhid, ya. Dan dimaksudkan thaharah di sini ialah bersuci dengan menggunakan dua hal, ya, atau salah satu dari keduanya, yakni yang pertama air, ya, tentu air yang suci, dan yang kedua ialah dengan menggunakan debu ketika seseorang bertayamum, ya. Kita mulai babul miyah, bab air, ya. Miyah jamak dari ma, ya. Jamak dari maun. Babul miyah, bab tentang air. Hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, ya. Beliau bernama Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW pernah bersabda fil bahri, berkaitan dengan air laut, ya. Ya. Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu akhrajahul arba'atu, ya. Wa banu Abi Sayyibata wal lafdhu lahu was sahahahu Ibnu Khuzaimata wa Tirmidzi, ya.
Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat. Imam yang empat ialah Imam Tirmidzi, Abu Isa, Muhammad bin Isa. Ya. Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah ini disebut Al-Khurjaul Arba'ah, maksudnya Arba'ah Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Juga diriwayatkan oleh atau lafadznya ini juga oleh Imam Ibnu Abi Saibah. Ibnu Abi Saibah punya ya, kitab hadis juga. Dan ini lafadz hadis ini lafadznya Ibnu Abi Saibah. Dan kitab ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah punya kitab tauhid juga ya. Kitab tauhid Ibnu Khuzaimah. Wa Tirmidzi dan disahihkan oleh dua imam ya. Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi yang mensahihkannya. Ya. Kita baca. Qala Rasulullah SAW bersabda tentang air laut, yakni hukumnya. Ai hukmu fi hukmihi. Ai al-bahru al-ma'ul kasir. Yang dimaksud air laut ialah air yang banyak. Air yang banyak. Kenapa dibahas air yang banyak? Karena di sana nanti ada air sedikit. Air sedikit ini lebih sulit. Adapun air banyak ini lebih mudah. Ya, lebih mudah karena tidak bisa ternajisi dengan apapun. Ya, selama tidak berubah ciri dari sifat air suci. Ya. Tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Ya. Atau juga air yang asin ya, karena air itu air asin ya. Ia suci dan mensucikan ya. Adapun lafaz berikutnya dia air suci ya, huwa tahuru ma'uhu, dia air laut itu ialah suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya, yakni semua bangkai hewan laut. Semua bangkai hewan laut itu halal ya, halal untuk dimakan. Maksudnya bangkai apa? Ialah setiap hewan yang mati tanpa proses penyembelihan, maka disebut bangkai, yakni penyembelihan yang syar'i ya. Semua hewan yang mati dalam keadaan tidak disembelih secara syar'i maka disebut bangkai. Dan semua hewan laut yang mati tanpa proses penyembelihan syar'i atau dalam kurung bangkai hewan air laut, semuanya halal untuk dimakan ya. Makna halal ialah lawannya haram ya. Dalam beberapa riwayat ya, banyak beberapa perbedaan lafadz hadisnya bermacam-macam, tapi merujutnya sama maknanya, yakni suci, yakni bisa digunakan untuk berwudu. Suci bisa untuk digunakan untuk berwudu. Ya. Nabi pernah ditanya, ya, afanatawaddau bihi, apakah kita juga berwudu dengannya? Ya, para sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat Abu Dawud ya, disebutkan Nabi mengatakan huwa tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia tahur, suci, yakni bisa untuk berwudu ya. Fa'afada sallallahu alaihi wasallam anama al-bahari tohirun wa mutahhir ya. Maka Nabi memberikan faidah air laut itu ialah suci dan mensucikan, yakni bisa menghilangkan najis, bisa untuk mengangkat hadas ya. Ya. Maka air yang suci dan mensucikan ini menjadi hilang pengerti definisinya ya, jika sebabkan ada perubahan sifat atau salah satu dari sifat
Ya, kita pelan-pelan ya, kita baca pelan-pelan. Berkata Imam Rafi'i, lama arafa sallallahu alaihi wasallam istibahal amri ala sa'ili fima il bahri. Ketika ya Nabi memberikan definisi jawaban tentang air ya, tentang perkara yang masih samar yakni air laut ya. Asfaqa anna an yastabaha alaihi hukmu maitatuhu wa qad tubtala biha raqibul bahri fa aqbal jawaba an su'alihi bibayani hukmil maitah ya. Maka Nabi ketika ditanya tentang air laut apakah bisa digunakan untuk berwudu ya, maka Nabi pun menjelaskan hukum berkaitan dengan hewan-hewan yang mati di air laut ya. Karena apa? Karena bisa jadi ya waqat yubtala ya, terkadang atau sering ya, bahkan bukan kadang tapi sering ya, orang yang di air laut yang berlayar di lautan itu membutuhkan ya, terkadang diuji dengan kelaparan, maka dia diberikan faedah oleh Nabi, diberi tambahan informasi ya. Kalau dia kelaparan ya, maka Nabi menjelaskan tentang hukum bangkai hewan air laut. Kenapa? Walaupun ini tidak ditanyakan, akan tetapi ini bermanfaat. Maka ini ada faedah. Seseorang yang ditanya sesuatu itu tidak mesti menjawab dengan jawaban yang sesuai itu saja. Nabi ditanya tentang hukum air laut digunakan untuk wudu, apa hukumnya. Tapi Nabi tidak hanya menjawab dengan hukumnya air, bukan hanya hukum airnya, tapi Nabi menambahkan dengan hukum bangkai hewan. Artinya ini ada tambahan, jawaban tambahan yang memang diperlukan, dan ini seperti ini bagus, seperti ini bagus. Qala Ibnu Arabi, berkata Ibnu Arabi ya, wadzalika min mahasinil fatwa, dan ini merupakan metode fatwa yang bagus, termasuk keindahan, kebagusan seseorang dalam berfatwa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. An yuja'a fil jawabi bi aksar mimma su'ila anhu. Nabi mendatangkan jawaban dengan jawaban yang lebih banyak daripada pertanyaan. Datang satu pertanyaan tapi Nabi menjawab dengan dua jawaban. Ya. Tatmiman lil faidati, dalam rangka untuk menyempurnakan faidah. Ya. Wa ifadati lil ilmi ghairi mas'uli an, dan untuk memberikan tambahan ilmu bagi orang yang meminta fatwa. Ya Allah ta'ala bisawab. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, akhrajahu salasah wa sahahahu Ahmad. Dari Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya air ya itu ialah suci. Hukum asal air ialah suci. Ini hukum asal. Tidak bisa ternajisi dengan sesuatu pun. Ya. Ya. Tapi hadis ini ditakyid, tentu tidak seperti ini secara mutlak. Ya. Hukum asal air itu suci, selama kita tidak tahu itu terkemasukan najis apa, kita tidak tahu setelah menimpanya apa, dan selama tidak ada perubahan-perubahan dari air mutlak. Air mutlak ialah air. Air tidak mutlak ialah air yang sudah berubah nama. Misalnya apa? Air teh, air kopi, air susu. Maka ini bukan air mutlak. Ini sudah namanya bukan air mutlak dan tidak suci. Tidak suci dan tidak mensucikan. Seseorang berwudu dengan air teh tidak sah karena dia bukan air mutlak. Ya. Yang dimaksudkan inal ma'a tahurun di sini ialah air mutlak. Sesungguhnya air mutlak itu ialah suci. Ya tahur.
suci, tidak ternajisi dengan apapun hukum asalnya. Akan tetapi ketika ada perubahan warna, atau kita tahu dengan mata kepala kita sendiri kemasukan air kencing, mungkin anak kita kencing di atasnya walaupun tidak berubah, kalau airnya ini air sedikit nanti ada pembahasannya, maka dia najis. Bukan disebut air mutlak lagi. Ya. Akhrajahu salasah, yakni Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Ya. Akhrajah salasah ialah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Ya, atau kita singkat ATN ya. ATN. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Dan juga riwayat Imam Ahmad, ada dalam Musnad Imam Ahmad. Ini luar biasa kitab ini ya, banyak mengumpulkan dari kitab-kitab hadis dijadikan satu. Ya, ini tentu zaman dahulu tidak ada maktabah syamilah, tidak ada komputer. Dengan apa beliau mengumpulkan? Dengan hafalan. Adapun sekarang kita tinggal menerima jerih payah mereka. Artinya kalau kita tidak mengaji, ini sebenarnya sesuatu yang sangat rugi bagi kita ya sebagai umat Islam ya. Betapa banyak karangan-karangan kitab itu mengumpulkan hadis-hadis misal ini, hadis-hadis ahkam, akan tapi tidak dipelajari. Ya. Kita baca bagaimana penjelasan Imam Sun'ani. Beliau menambahkan ada beberapa riwayat. Misal idza balagul ma'u qullataini lam yahmil al-khobas. Jika air sudah mencapai 2 kula ini sekitar 200 lebih liter. 216 ya, 216 liter. Maka dia tidak bisa ternajisi. Ya. Lam yuhmal al-khobas, tidak bisa dinajisi dengan najis ya. Bila sudah mencapai lebih dari 2 kula, selama tidak berubah warna. Misal air kolam jumlahnya 1 kolam penuh ya, mungkin itu beribu-ribu liter, ada anak kencing di situ, maka selama airnya tidak berubah, maka airnya ini suci ya. Ini maksudnya air banyak dan air sedikit. Kenapa beliau membawakan riwayat lam yuhmal al-khobas? Maksudnya supaya ini ada qayyidnya, ditakyid dengan hadis ini. Ya. Ini juga diberikan contoh ketika Nabi memerintahkan menyiram air pada bekas air kencingnya A'rabi. Dulu ada A'rabi, Arab Badui, kencing di masjid. Maka Nabi memerintahkan sebagian sahabat untuk menyiram dengan air tanah yang dikencingi A'rabi tadi sampai hilang sifat-sifat dari najis ya. Padahal ini di masjid dahulu pasir ya, pasir. Kenapa? Karena sifat air itu bisa mensucikan. Ya, sifat air itu bisa mensucikan benda najis. Bubuk we. Pohon. Dan beliau banyak membawakan
beberapa tambahan-tambahan dari riwayat-riwayat yang berkaitan dengan air najis atau air mutlak ini. Wa jama'a Syafi'iyah bainal ahadis bi anna hadisa la yunajjisu sayun mahmulun ala ma balagha al-qulatain fama fauqahuma wa huwa kasir. Maka para ulama Syafi'iyah mengumpulkan beberapa riwayat-riwayat hadis berkaitan dengan hadis la yunajjisu sayun. Air itu tidak bisa dinajisi dengan apapun, yakni maksudnya ketika air itu sudah mencapai 2 kulah atau lebih. 2 kulah itu ukuran 216 liter. Sebagaimana larangan janganlah salah seorang kalian kencing di air yang tergenang yang sedikit. Maksudnya sedikit itu ialah kurang dari 2 kulah. Jadi kalau dikatakan ma'ul qalil, otomatis ini 2 kulah. Atau maksudnya kurang dari 2 kulah. Kalau dikatakan ma'ul kasir artinya lebih dari 2 kulah. Ini harus diberi tanbih di sini. Namun pengertian air mutlak atau air suci itu tidak bisa ternajisi ketika 2 kulah atau lebih. Ini merupakan pendapat dari pendapat Syafi'iyah. Beberapa madhab atau sebagian madhab itu tidak menggunakan ukuran kulah. Jadi selama dia tidak berubah warna, tidak berubah sifat, dan tidak masih air mutlak, maka dia suci dan mensucikan. Ini dalam sebagian pendapat, ya. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama kontemporer semisal ya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya. Ya, kita akan sampaikan dari penyampaian dari Imam As-Sun'ani. Idza arafta ma aslafnahu wa anna tahdidal kasir wal qalil lam yanhat ala ahadihim dalil fa aqrabul aqwil bin nadhar ila dalil. Jika Anda tahu ya dari orang-orang yang sebelum kita, yakni ulama terdahulu, tentang batasan air banyak dan air sedikit ini, lam yanhat, tidak dibangun dari salah satu dalil sekalipun yang sahih, ya. Akan tetapi ini merupakan perkataan-perkataan yang meneliti dari dalil-dalil yang ada, ya. Jadi dalil-dalil itu dikumpulkan, maka mereka menyimpulkan adanya pembahasan tentang air qalil, air banyak dan air sedikit. Ini disampaikan oleh Imam Al-Qasim bin Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Dan ini wahuwa qaulul jamaah minas sahabat, ini merupakan perkataan dari para sahabat. Misal tentang dalil air laut tadi. Dan ini ternyata juga disampaikan oleh sebagian para imam mutaakhirin. Maka inilah yang juga disampaikan oleh ulama mutaakhirin semisal Imam Syarafuddin Ibnu Daqiq Al-Id, ya. Waqtarahu Imam Syarafuddin waqala Ibnu Daqiq Al-Id. Ini orang yang berbeda, ya. Imam Syarafuddin dan Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Dan ini merupakan perkataan juga Imam Ahmad, ya, dan juga sebagian ulama mutaakhirin.
yang mengikuti Imam Ahmad. Dan dirojihkan oleh pengikut madhab Syafi'i. Semisal Al-Qadhi Abdul Hasan Ar-Ruyani, Imam Ruyani, ini sering kita dengar. Juga disampaikan oleh Ibnu Hazm. Ini apa? Tentang pembatasan air banyak dan air sedikit. Ini ada yang mengingkari, ada yang membawakan. Dan nama-nama yang saya sebutkan tadi nama orang-orang yang membawakan. Ya, Imam Ibnu Hazm, Ibnu Hazmin dalam kitabnya Al-Muhalla menukil sebagian perkataan para sahabat semisal Aisyah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, ya, Hasan bin Ali dan dan Maimunah, ya, istri Nabi, Abu Hurairah, Hudzaifah bin Yaman, Aswad bin Yazid, Abdurrahman dan saudaranya Abdurrahman, ya, Ibnu Abi Laila, Sa'id bin Jubair, Ibnul Musayyib, Sa'id bin Musayyib, dan Mujahid, Ikrimah, Qasim bin Muhammad, dan Hasan al-Basri dan selainnya. Jadi pembahasan air banyak air sedikit ini demikian ulama banyak yang menyampaikannya, ya, ada pembahasan tersendiri. Hadis berikutnya an Abi Umamah Al-Bahili, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, inal ma'a la yunajisu say'un ila ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Ya. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya air tidak ternajisi dengan sesuatu pun kecuali jika telah berubah. Golaba di sini ialah telah berubah dari sifat aslinya, yakni berubah baunya, bau yakni aromanya, rasanya, dan warna. 3. Bau, rasa, warna. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Dari sini ada beberapa kesimpulan. Terkadang, ya, hadis dhaif itu digunakan. Hadis dhaif itu digunakan selama maknanya sahih. Ya. Riwayatnya dhaif akan tapi maknanya sahih, bahkan mendukung hadis-hadis sahih dari sisi makna. Ya. Bahkan ini nanti merupakan ijma para ulama fuqaha, mereka menggunakan hadis ini sebagai kaidah. Air tidak bisa menjadi najis selama tidak mengalami perubahan 3 perubahan tadi. Ya. Dan tentunya ini ditakyid dengan ma'ul kasir, jika airnya air yang banyak. Walil Baihaqi ma'al ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu bi najasatin yahdusu fihi. Adapun riwayat Imam Baihaqi, air yang suci, air itu suci, ya. Air itu suci, al-ma'u tahurun, air itu suci. Kecuali jika telah berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan masuknya najis yang mengubah air tersebut. Ya. Dengan masuknya najis yang merubah air tersebut. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubro. Sunan Al-Kubro. Siapa Imam Al-Baihaqi? Beliau ialah Al-Hafidh Al-Allamah Syekhul Khurasan. Yes. Seorang hafidul hadis, ya. Hafidul ahadis, yakni seorang yang menghafal banyak hadis. Al-Alamah, seorang yang alim. Syekhnya Khurasan. Siapa beliau? Abu Bakar Ahmad bin Husain, ya.
Abu Bakar Ahmad ibn Husain. Siapa? Ini Imam Al-Baihaqi. Namanya Abu Bakar Ahmad. Ahmad. Jadi banyak ya, banyak ulama yang namanya Ahmad itu banyak. Beliau punya banyak kitab. Ya. Beliau seorang yang zahid, zuhud, orang yang wara', orang yang takwa, bertakwa. Dan beliau belajar ya, menuntut ilmu dari negerinya menuju Hijaz. Hijaz yakni Madinah. Dan juga ke Irak. Ke Irak. Banyak ulama yang mendoifkan hadis di atas ya, hadis di atas. Semisal Imam Daruqutni. Dan Imam Syafi'i mengatakan atau kita lewati. Berkata Imam Nawawi, ittafaqal muhaddisun ala tad'ifihi. Para ulama hadis, ahli hadis bersepakat tentang dhaifnya hadis di atas. Akan tetapi kata Imam Nawawi, para ulama telah bersepakat tentang hukumnya, boleh berhukum dengan hadis di atas, hadis dhaif. Kata Ibnu Mundir, ya ulama namanya Ibnu Mundir, qad ajma'al ulama'u ala anal ma'al qalil wal kasir idza waqa'at fihi najasatun fa ghayyarat lahu ta'man aw launan aw rihan fa huwa najisun. Ya. Kata Ibnu Mundir, para ulama telah bersepakat ya, bahwasanya air yang sedikit ataupun banyak, baik sedikit atau banyak, kalau dia terkena najis dan berubah rasa, warna, bau, maka dia najis. Wal isma'u huwa dalil ala najasati ma taghayyaru ahadu awsafihi. Bahkan para ulama bersepakat kalaupun yang berubah cuma salah satu dari 3 sifat tadi sudah dihukumi najis. Misal cuma berubah baunya saja, ini najis. Misal ya. Kita sekarang bicara air banyak. Ada sumur. Kita punya sumur, kemasukan bangkai tikus. Ya, airnya banyak, berkulah-kulah. Mungkin kita katakan 2000 liter lah. Tapi airnya berubah warnanya, berubah menjadi bau bangkai tikus tadi. Apakah air ini suci? Maka kita jawab air ini najis. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bagaimana caranya? Maka diangkat dulu najisnya, diangkat bangkai tikusnya, kemudian airnya dikuras. Ya, sampai air itu benar-benar nanti ada air yang baru atau ada sisa sedikit air yang lama dan bertambah dengan air yang baru sehingga sampai hilang bau dari bangkai tikus tadi. Ya, ini kesimpulan dari hadis di atas. Hadis yang terakhir, wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabas. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, apabila air itu kulata ini, ya, yakni 2 kulah 216 liter. Ya. Atau kalau pakai kedalaman kubus, ya. Kita pakai wadah air bentuknya kubus 60 cm, 60 cm, 60 cm. 60 melebar, 60 tinggi, 60 kedalaman. Ini namanya nanti jumlahnya sekitar segitu, ya. Kalau seingat saya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, apabila air sudah mencapai 2 kulah, maka tidak bisa ternajisi dengan najis. Selama tidak berubah dari 3 tadi. Ya. Artinya kalau ada najis jatuh ke air kasir, misal ada bangkai lalat, bangkai nyamuk, ya, masuk ke dalam air banyak, selama tidak berubah maka airnya suci. Ya. Air banyak kemasukan bangkai tikus, berubah baunya, maka ternajisi. Ya. Sekali lagi, ya, perkara ini merupakan bukan perkara yang satu pendapat. Artinya ada bantahan, ya. Artinya ada pendapat lain air itu tidak masalah 1 kulah atau 2 kulah atau 3 kulah. Baik kurang 2 kulah atau lebih dari kulah, ada yang seperti itu. Selama air itu tidak berubah sifat-sifatnya, maka dia air mutlak, air suci, mensucikan. Ada pendapat seperti itu. Tapi wallahu alam, ya, silahkan untuk kita berlapang dada dalam perbedaan istihadiyah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.